Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita akan melakukan games perkenalan dengan berjudul Apa Kabar. Nah, ayo semuanya dipersilakan berdiri. Oke, game perkenalan apa kabarnya seperti ini. Nah, Seni dengan Ririn berjabat tangan. Nah, lalu menyebutkan nama, setelah itu bernyanyi ya. Siap? Ya. Oke, dimulai. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, cari yang lain. Perkenalkan, nama saya Anja. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, cari yang lain. Nah, perkenalannya udah. Jadi sekarang dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini kita akan mengambil topik cita-cita karirku. Nah, di mana bimbingan kelompok dengan topik cita-cita karirku ini bertujuan untuk agar kalian itu dapat memahami betapa pentingnya cita-cita bagi semangat hidup kalian untuk masa depan, meraih kesuksesan di masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu langkah-langkah kegiatan bimbingan kelompok dengan topik cita-cita karirku. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, di sini saya bertugas sebagai menyampaikan materi tentang cita-cita karirku dan kalian menanggapi apa itu cita-cita karirku, dan nanti kalian akan diberi sesi tanya jawab dan kalian juga harus menceritakan apa cita-cita kalian dari kecil sampai sekarang. Nah, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu cita-cita? Nah, cita-cita adalah harapan dalam hati yang ingin diwujudkan. Nah, baik harapan itu bersifat sementara atau tidak sementara. Nah, di sini apakah kalian mempunyai cita-cita? Nah, Oke. Ririn, apa cita-cita Ririn sekarang? Apa? Master itu apa? Tukang parkir kapal. Tukang parkir kapal. Ai, cerita Ai. Duduk. Cita-cita Seni. Nah, berarti Ririn dan Seni berkaitan ya. Sama-sama ke cita-cita. Nah, selanjutnya yaitu karir. Nah, di sini karir itu merupakan suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang
dalam ukuran waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi dalam individu. Nah, selanjutnya yaitu sukses. Sukses itu merupakan suatu impian atau tujuan yang diinginkan telah tercapai dengan usaha dan kerja keras yang dijalaninya. Nah, lalu ada sukses dalam karir, di mana sukses dalam karir itu merupakan seseorang itu mampu bangkit dan berusaha kembali saat mengalami kegagalan. Nah, apakah cita-cita kalian itu dari kecil atau dari TK sampai sekarang ada perubahan? Ada tidak? Ada. Nah, kan kalian itu bercita-cita ingin pramugari, guru, marseller. Nah, jadi itu merupakan sebuah karir yang akan dicapai oleh kalian. Nah, di mana kalian itu sudah mempunyai pekerjaan gitu ya, pekerjaan. Dan nantinya akan jadi guru, Seni jadi pramugari, Ririn jadi marseller gitu ya. Nah, lalu gimana sih cara untuk menggapai cita-cita itu? Nah, yang pertama itu jaga dan tumbuhkan cita-cita kalian dengan cara tidak merasa puas setelah mendapatkan sedikit kenikmatan. Nah, misalnya ketika kalian itu mempunyai, misal bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, kalian itu jangan puas dengan menjadi dokter gitu ya, dengan kenikmatannya sedikit. Nah, misalnya kalian itu harus ada sampingan, bisa jadi mempunyai usaha sendiri gitu ya, berwirausaha. Nah, di mana orang yang akan menjaga dan tumbuhkan cita-cita itu karena orang yang sukses adalah orang yang mau berusaha mengembangkannya sampai dirinya benar-benar telah mampu untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, jadi kalian kalau ingin menjadi orang sukses, kalian itu harus mau berusaha untuk mengembangkan cita-cita kalian agar cita-cita kalian itu benar-benar akan terwujud gitu ya. Nah, yang kedua yaitu tingkatan ilmu pengetahuan yang Anda kuasai. Nah, jadi kalian itu harus menguasai ilmunya. Nah, misalnya ingin menjadi guru harus dikuasai dulu. Misalnya ingin jadi guru bahasa Indonesia, berarti harus kosakata dalam bahasa Indonesianya harus lebih digali lagi. Nah, karena dengan ilmu pengetahuan itu akan mewujudkan keinginan kalian gitu, karena ilmu pengetahuan itu sangatlah penting. Nah, yang ketiga yaitu sukai cita-cita yang akan Anda raih. Nah, kan ingin menjadi guru. Nah, kalian itu harus menyukai gitu cita-cita sebagai guru dan harus tahu konsekuensinya menjadi guru itu seperti apa. Nah, dengan begitu kalian itu akan dapat meraih kebahagiaan dan cita-cita yang kalian impikan itu. Jadi jangan menyerah, selalu mencoba untuk menatap masa depan yang lebih baik dan menjadikan sejarah serta sebagai pelajaran untuk menuju kesuksesan. Nah, yang terakhir yaitu berdoa, dimana kan kita itu selain ikhtiar ingin menjadi guru, kan harus ada sababiahnya, artinya berdoa. Nah, gitu. Jadi jangan ingin jadi guru udah dilakuin aja jadi guru tapi gak ada faedahnya gitu. Kita berdoa gitu. Jadi harus tetap berdoa kalau ada keinginan. Nah, mungkin mungkin segitu materi mengenai cita-cita karirku. Nah, di sini saya meminta kalian untuk menceritakan
kecil sampai sekarang itu perubahannya jadi berapa cita-cita sampai sekarang misalnya gitu. Misalnya pas di TK cita-citanya ingin jadi dokter, SD menjadi pilot, SMP gitu ya. Jadi ada perubahan. Nah, jadi kalian harus menceritakan semuanya. Ini siapa yang ingin menceritakan atau perubahan cita-cita kalian dari masa kecil sampai sekarang? Siapa dulu? Yarin, silakan. Saya ingin menjadi dokter. Nah, sekarang saya ingin menjadi master. Kenapa pas waktu TK Ririn ingin menjadi dokter? Tertarik atau melihat apa gitu ingin jadi dokter? Tertarik. Awalnya kenapa ingin jadi dokter? Melihat siapa atau bagaimana? Kayak ceritakan. Tertarik lihat sinetron karena bisa menyembuhkan orang lain. Gimana? Saya melihat dari sinetron. Lihat dari FTV. Terus kalau sekarang ingin menjadi apa? Marseller, gimana itu bisa jadi marseller gitu? Kan awalnya jadi dokter, kenapa sekarang cita-citanya ingin menjadi marseller? Saya pernah melihat dari handphone dan saya tertarik. Apa lihat apa? Dari handphone. handphone. Oh, jadi tertariknya dalam segi apa? Kayak misalnya keterampilan penampilannya atau gimana gitu. Bagus gitu ya, penampilannya rapi gitu, naik kapal terus. Kayak siapa lagi yang ingin? Siapa lagi? Sani. Ya udah, Sani dulu. Aksen ceritakan. Waktu TK saya ingin menjadi guru Sekarang jadi pramugari. Nah, ceritakan lagi kenapa ingin jadi guru, ketertarikannya itu bagaimana gitu, dan sampai sekarang kenapa ingin jadi pramugari? Karena tertarik melihat guru. Jadi ingin mengajar gitu. Kalau sekarang ingin jadi pramugari? Melihat di handphone tadi. Sama di handphone gitu. Ya, sekarang ingin gimana? Menjadi wartawan. Terus sekarang jadi Guru. kenapa ingin jadi wartawan pas masih TK? Oh ya, ingin masuk TV, jadi wartawan. Kan wartawan juga tidak semuanya masuk TV. Misalnya ada yang wartawan datang ke sekolah itu gak masuk TV. Nah, sekarang ingin menjadi guru, gimana? Kenapa ingin menjadi seorang guru? Alasannya? Terus selain mengajar, seru gitu ya seorang guru. Deg-degan tuh kayak menjadi guru. Kan jadi guru mah bakal berbicara terus di depan banyak orang, harus memiliki percaya diri yang tinggi gitu kan. Udah siap jadi guru? Oke, dikarenakan kalian sudah menceritakan perubahan cita-cita kalian dari TK sampai sekarang. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai topik cita-cita karirku? Tidak. Udah pada paham? Paham. Oke, sebelum ditutup saya ingin bertanya dulu. Nah, atau kalian simpulkan apa sih cita-cita itu? Siapa ini? Tadi kan udah dijelaskan cita-cita itu apa sih? Ya, siapa? Siapa? Ayo. Sebelum
cita-cita karirku? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya kepada kalian. Kan tadi sudah dijelaskan apa itu cita-cita. Nah, di sini saya ingin bertanya, cita-cita itu apa sih? Ada yang ingin menjawab? Gimana? Impian untuk masa depan. Kayak impian untuk di masa depan agar kalian itu sukses gitu kalau mempunyai cita-cita ya. Nah, cita-cita itu penting gak sih? Penting. Nah, pentingnya itu kenapa? Untuk sukses. Ya benar. Nah, kalau kita memiliki cita-cita, kita itu sudah mempunyai panduan gitu bahwa kita itu di masa depannya akan menjadi apa. Nah, cita-cita juga kalian itu tidak harus mempunyai satu cita-cita. Jadi boleh mempunyai banyak cita-cita karena jadi kalau yang satu gagal, misalnya ingin menjadi seorang pramugari, misalnya di tingginya misalnya kurang 1 cm, nah bisa lagi ke cita-cita yang lain. Jadi kalian itu jangan putus asa untuk cita-cita kalian. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.